perusakan rumah retreat di Sukabumi itu mungkin yang ke sekian ratus kali ya, setiap tahun itu selalu ada perusakan demi perusakan. Dan kalau ditanya kepada saya bagaimana komentarnya, ya seperti komentar-komentar saya yang dulu-dulu. Pertama, ini soal bagaimana setiap umat beragama itu mesti mengembangkan teologi kerukunan. Jadi seperti yang pernah disampaikan oleh para leluhur bangsa kita, bukan hanya Soekarno-Hatta masa kemerdekaan ya, tapi jauh sebelum itu. Pada masa kita masih pra-Indonesia, masih menjadi Nusantara, masih menjadi Dwipantara, sebelum sekarang ini. Itu sebetulnya kalau kita mau belajar di sejarah panjang bangsa kita, itu tidak perlu konflik-konflik agama seperti ini terjadi. Bahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Pertama yang saya garis bawahi bahwa tidak boleh ada lagi kriminalisasi orang beribadah. Itu penting ya. Jadi rumah retreat itu fungsinya bukan sebagai gereja. Itu saya kira sudah banyak pengamat atau pemerhati kebudayaan yang bicara itu. Rumah retreat itu rumah biasa, rumah singgah, rumah untuk liburan, rumah untuk refreshing lah. Dan ini anak-anak Kristen yang masih anak-anak, remaja ya. Tidak semuanya remaja, masih ada yang anak-anak. Lalu saya mendengar bahwa tidak semua mereka dari kalangan kelas menengah ke atas. Kebanyakan kelas bawah yang mungkin pergi ke luar kota saja itu suatu yang sangat mereka dambakan. Dan mereka datang ke luar kota, kebetulan diberi tempat singgah oleh pemilik villa ini, rumah retreat ini, untuk mereka bertemu, belajar bersama dengan teman-teman sebayanya, dan diisi dengan ciraman rohani. Ini mirip kalau orang Muslim itu pengajian keliling gitu loh. Pengajian itu kan bukan tempat ibadah. Pengajian itu kan bukan perlu izin. Bahkan di Indonesia namanya musola pun kadang tidak izinnya, tidak apa-apa kok. Ini aneh, bangsa ini menurut saya aneh ya. Aneh apa mungkin saking terbelakangnya pola pikirnya. Sampai-sampai orang doa di tempatnya sendiri, tidak mengganggu orang, tidak pakai toa untuk panggil-panggil orang yang mengganggu lingkungan hidup. Betul. Loh kok itu bisa diserang? Dan saya katakan, menurut saya ini bukan sekedar perusakan tempat ibadah, karena ini bukan tempat ibadah, atau ini bukan sekedar perusakan properti pribadi. Ya, secara perbuatan yang dilakukan oleh para perusak ini memang merusak fasilitas rumahnya orang, tapi ada motif agamanya. Ini yang mungkin harus dilihat ya. Karena apa? Ada penurunan salib yang saya lihat dari video itu, dari jendela. Setelah itu kemudian dipukul-pukul, kemudian didobrak, kemudian bunyi pecahan kaca, dan ada teriakan-teriakan yang mempersekusi dengan kekerasan. Tapi itu bernuansa agama. Ini dulu yang harus diselesaikan akarnya. Kalau sekedar Anda melakukan perusakan fasilitas orang, ya sebetulnya ganti ruginya sebatas kerugian finansial kan. Tapi kalau ini kerugian bukan hanya finansial. Yang pertama, ini mengandung delik yang menyangkut penghinaan terhadap martabat agama yang diakui di Indonesia, yaitu Kristen. Jadi negara harus hadir, tidak bisa kalau mendiamkan seperti ini. Saya juga tidak paham. Saya sempat nonton juga dari Kemenhum, Menteri Hak Asasi Manusia itu, bahwa akan diadakan mediasi. Mediasi model apa lagi? Ini kriminalitas. Ini harus ditindak secara hukum. Tidak perlu mediasi.
Karena kalau mediasi nanti arahnya kita harus tahu dulu apakah ini tempat ibadah atau bukan, itu urusan lain lagi. Ini urusan kerusakan yang bermotif agama, kan begitu. Betul. Jadi negara ini harus tegas dalam hal ini. Itu saya kira komentar saya sekilas dari kasus itu. Betul, uraian yang Bapak tadi sampaikan, sikap negara dan para tokoh agama yang selama ini sepertinya seolah-olah diam. Oke. Jadi kalau negara itu saya kira begini ya, negara harus hadir. Artinya negara harus benar-benar bertindak tegas. Tidak bisa hanya mendengarkan suara mayoritas atau hanya menjaga keseimbangan. Ini bukan soal keseimbangan. Ini adalah soal hak hidup seseorang warga negara yang diakui oleh negara, dan ini hak yang paling melekat pada asasi manusia, kebebasan beragama. Pak Erwin bisa memilih nggak jadi orang Kristen atau Islam? Bisa memilih. Betul. Karena itu dijamin oleh Piagam Hak Asasi Manusia. Betul. Ya. Khususnya pasal 18 Piagam HAM ya, The Universal Declaration of Human Rights, bahwa kebebasan beragama itu juga berarti kebebasan change of religion and belief. Jadi boleh berpindah agama. Ya. Jadi pindah agama itu adalah hak yang bagian dari kebebasan beragama. Tapi ya persoalannya ini kan ini. Kalau undang-undang ini sudah diratifikasi oleh artinya undang-undang kita sudah meratifikasi oleh Piagam HAM ini, berarti ini sudah menjadi hukum positif di negara ini. Tapi yang saya maksudkan itu bukan soal pindah agamanya, kebebasan melakukan kewajiban agamanya, tapi yang mau saya tekankan ada hal-hal yang sengaja ditabukan, sengaja ditutup-tutupi. Misalnya sekarang, kenapa pada saat pada saat Piagam HAM ini didiskusikan tahun 1948, saya kira kalau tidak salah rumusan pasal 18 itu adalah usulan dari perwakilan Arab Kristen yang namanya Charles Malik. Lalu kemudian dirumuskan. Tapi ada negara yang keberatan terhadap pasal 18 itu, yaitu Arab Saudi. Keberatan Arab Saudi? Karena kebebasan beragama juga bisa berarti kebebasan berpindah agama dan keyakinan. Nah itu dianggapnya bertentangan dengan hukum Islam. Karena ada hadis Nabi Muhammad, entah bagaimana orang menafsirkannya, itu bukan urusan saya. Tapi intinya bahwa man badala dinahu faktuluh. Barang siapa ketentuan hadis ini, kata Gus Dur, itu bukan menghalangi orang untuk pindah agama. Karena zaman dulu itu agama dengan negara itu belum bisa dipisahkan. Jadi kalau seorang warga negara kebetulan misalnya agamanya Majusi atau agamanya Kristen, gabung di negara Islam, kemudian dia keluar dari agamanya, itu berarti dia dianggap seolah-olah bisa menjual informasi tentang negaranya kepada negara lain yang dikaitkan juga dengan agama lain. Karena waktu itu konotasinya kalau Bizantium, Roma Timur itu Kristen, kalau Persia, Sasanid itu Zoroaster, maka Arab itu Islam, kira-kira seperti itu. Itu kata Gus Dur. Memang persoalannya begini, berapa persen orang yang berpikiran selapang dada seperti Gus Dur? Bisa jadi itu merupakan tafsir Muslim moderat. Tapi berapa kekuatan tafsir Muslim moderat ini di negara-negara Arab? Buktinya Arab Saudi sebagai negara aja menolak Piagam HAM pasal 18. Justru menarik sekali, waktu itu Iran malah tidak menolak. Ya karena Iran waktu itu masih monarki dan belum jadi Republik Islam. Silakan dipikirkan sendiri, saya tidak mau masuk ke dalam kontroversi tafsir agama lain. Tapi artinya apa? Sejauh kita terus-menerus mengatakan toleransi itu hanya ada di konsep, apalagi konsepnya pun tidak clear dalam hal ini, pindah agama boleh apa enggak? Kalau memang boleh, ya sudah. Kalau ada orang Kristen masuk Islam, ya biarkan.
itu pilihannya. Sebaliknya kalau orang Islam masuk Kristen, tidak usah bikin apa gerakan-gerakan menuduh kristenisasi. Sepanjang sejarah itu akan selalu ada orang yang menginginkan masuk ke dalam agamanya. Kalau di Kristen evangelisasi. Evangelisasi tidak harus kristenisasi, tidak pula harus berarti islamisasi, kan itu dakwah. Yaitu satu. Jadi poin saya adalah Pak Erwin tidak ada pilihan untuk jadi orang Batak. Saya tidak ada pilihan untuk jadi orang Jawa. Iya kan? Itu warisan kita. Iya. Tapi agama tidak bisa diwariskan. Betul. Karena seiring dengan pemikiran seseorang, ya bisa memilih, ya otomatis bisa memilih agama. Jangan kalau ada misalnya kekristenan mulai berkembang, Hindu mulai berkembang, sudah lebih banyak orang Cina kembali ke agama nenek moyangnya, tidak lagi Kristen tapi jadi Konghucu karena lebih cocok. Ya Kristennya jangan marah. Begitu pula kalau misalnya ada kelompok-kelompok tertentu yang tertarik dengan misalnya ceramah saya dan kemudian katakanlah ini kok Pak Bambang kayaknya lebih masuk akal ini, lebih sejuk ini, ya saya ikut, ya jangan disalahin. Betul, ini betul. fair kan? Setuju. Tapi kalau ada orang masuk Islam karena pilihannya, ya silakan. Mana pernah saya ngurusi orang pindah agama? Ya ketika saya ditanya seorang peserta seminar, bagaimana tanggapan Bapak tentang Dr. Richard? Ya itu baik, wong itu pilihannya. Tapi sentosakah engkau dengan pilihanmu masing-masing? Sehingga kamu tidak perlu terganggu. Kalau tubuh kita sehat, udara luar tidak menimbulkan selesma, tidak gampang masuk angin, gitu. Tapi kalau tubuh kita tidak sehat, udara sedikit masuk angin. Nah inilah yang perlu, seolah-olah umat beragama itu perlu dianggap sebagai makhluk lemah yang perlu diimunisasi, perlu dijaga. Itu merendahkan martabat kemanusiaan. Jadi pertama, negara harus hadir. Dan saya ingat apa yang dikatakan Gus Dur pada saat beliau awal-awal dilantik jadi presiden, kalau tidak salah ya, di Ciganjur, saya hadir saat itu. Negara ini harus mulai memilih. Kita mau memilih pemisahan agama dan negara, atau memilih negara agama. Clear, tidak ada yang abu-abu. Memilih sekularisasi artinya agama dipisahkan dari negara. Ya sudah, agama jangan diurusi lagi oleh negara. Terlalu detail soal kafir tidaknya orang, itu bukan urusan negara. Tapi negara hadir ketika hak-hak orang beragama ditindas, orang beribadah dipersekusi. Dan menurut saya akar dari pada kejadian yang lagi dan lagi terjadi, kasus-kasus seperti ini, kan SKP 2 menteri. Itu mesti dicabut itu. Tapi ya kalau saya ngomong begini mungkin dianggap terlalu ekstrim. Itu akar masalahnya. Sekarang saya tanya, kalau negara ini Bhinneka Tunggal Ika itu apa sih maknanya? Berbeda-beda tetapi satu. Bin Ika, beda itu, tunggal ika, tunggal itu. Jadi perbedaan kita itu sesungguhnya tunggal adanya. Kita menjadi Indonesia tidak harus menghilangkan kejawaan saya. Setuju. Tidak harus menghilangkan kebataan Pak Erwin. Tidak harus menghilangkan nama Cina, misalnya Lim Swee Long, tidak perlu harus dijadikan Om Salim, tidak perlu. Apa adanya itu warisan nenek moyang kita. Setuju. Kenapa harus diganti? Saya juga zaman Orde Baru sebagai aktivis mahasiswa, saya tidak setuju dengan nama-nama Tionghoa diganti. Loh, itu namanya nenek moyang kok. Itu warisan kita. Untung aja waktu itu tidak melarang marga Simatupang atau marga Simanjuntak, ya toh? Tapi kenapa orang Cina dipersekusi saat itu? Karena apa? Orang Cina itu dipaksa untuk tunggal ika. Jadi kebinekaannya mau dihilangkan, seolah-olah kalau kamu sekalipun matamu sipit, tapi kalau kamu belum ganti nama, belum Indonesia. Janganlah seperti itu. Yaitu tunggal ikanya terlalu kuat, binikanya dihilangkan. Kalau tunggal ikanya terlalu banyak, ini jadi negara represif, mengatur ketunggalan. Tapi kalau ketunggalannya hilang, negara ini pecah karena bisa terserak-serak di mana-mana kan. Nah terus bagaimana peran dari tokoh-tokoh agama? Tokoh-tokoh agama itu minimum bersuara dong. Misalnya lembaga-lembaga yang punya legitimasi keumatan ya, misalnya Muhammadiyah, NU,
atau kalau merasa mewakili para ulama, majelis ulama bersuara bahwa tindakan di Sukabumi itu salah. Itu tindakan bukan hanya mempersekusi warga yang punya hak untuk retreat agamanya, ya. Kita mestinya justru memberi apresiasi kepada ibu pemilik rumah itu yang meminjamkan gratis rumahnya untuk singgah menjadi tempat retreatnya para anak-anak yang tidak semuanya mampu untuk membayar pergi ke luar kota, ya toh. Yang kedua, mesti diusut lagi motif untuk melakukan persekusi ini apa. Ini tidak sekedar perusakan properti orang, ini perusakan properti yang disangkakan karena motivasi keagamaan. Tidak ada kejahatan yang lebih jahat dari kejahatan yang dimotivasi oleh agama. Karena orang membunuh demi agama itu merasa tidak berdosa, merasa berbakti kepada Tuhan. Tapi orang membunuh karena cemburu istrinya diselingkuhi orang lain, itu membunuh karena kejengkelan, tidak bisa menguasai diri. Orang yang membunuh atas nama agama itu sepenuhnya dia sadar perbuatannya itu, bahwa perbuatannya itu dianggapnya ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah itu saya kira, jadi minimum ya ketua MUI atau ketua PGI atau ketua Nahdlatul Ulama ngomonglah ini salah, jangan berbuat lagi. Dan negara harus mengatakan tangkap itu, langsung diproses. Tidak perlu dimediasi lagi. Mediasi apanya? Mediasi soal definisi rumah ibadah, mediasi rumah retreat, bedanya apa dengan rumah yang dibuat rumah ibadah, itu sudah lewat lah. Negara ini jangan munafik seperti itu. Saya kira itulah yang bisa sampaikan ya. Biasanya kan saya ngomongin calon lembut ya. Tapi ini kok nggak selesai-selesai yang seperti dan saya melihat wajah-wajah orang yang selalu memakai topeng. Dia kalau ngomong itu tidak dari hati, tapi menjaga keseimbangannya masyarakat, ya itu wajar. Orang berpikir seorang anggota dewan jaga konstituennya, karena konstituennya kebanyakan penganut agama tertentu, ideologinya keras, dia tidak berani kalau melawan ideologi keras. Kalau negara ini terus-menerus seperti ini, artinya negara ini tertawan oleh kelompok-kelompok yang punya suara banyak, karena satu-satunya prestasi mereka itu kan rajin beranak, anaknya banyak, istrinya banyak, dan itu berharga. Satu orang hasil pembiayaan manusia ini sama dengan satu profesor di perguruan tinggi. Inilah demokrasi kita. Makanya terus muncul ungkapan wani piro. Jadi artinya apa? Artinya ini demokrasi yang sudah transaksional. Mari kita jaga kualitas demokrasi kita. Jangan negara malah ikut tertawan oleh kelompok-kelompok fundamental yang suaranya keras. Tapi ya hukum ya harus ditegakkan. Betul, setuju. Itu saya kira. Baik, Pak. Penjelasan yang sangat panjang dan menarik dan bisa menggelitik beberapa orang pasti karena begitu tajam dan dalam. Tapi Pak, berkaitan dengan kejadian tersebut, kita mendapat informasi bahwa seorang tokoh agama keturunan India namanya Zakir Naik akan datang ke Jakarta. Dengan terjadinya yang di Cidahu, Sukabumi ini, apakah kehadiran ini bisa menyejukkan atau sebaliknya membuat semakin keruh? Karena kita tahu bahwa rekam jejaknya beberapa tahun yang lalu pernah datang ke Indonesia. Bikin gaduh. Itu bukannya bikin meneduhkan, jadi bikin gaduh. Nah, menurut Bapak bagaimana dengan kehadiran Zakir Naik ini di Indonesia ini? Saya kira yang lebih tahu Pak Jika, Pak Yusuf Kala. Oh, ya, karena kalau saya memang ya gimana ya, kalau kehadirannya memang dikehendaki ya silakan, tapi kalau menurut saya tunggu aja yang diceramahkan apa. Apa nanti ceramahnya masih seperti dulu-dulu. Coba buktikan dalam Bible di mana ada sabda Yesus, akulah Allah, sembahlah aku. Wah, berarti
orang Kristen yang rata-rata kurang belajar tapi hanya suka nonton TikTok itu datang ke sana. Oh iya ya, nggak pernah ada ya. Kalau gitu Yesus itu bukan Tuhan. Nah kemudian saya pernah ditanya itu, saya balik, apakah seorang Presiden Republik Indonesia waktu zamannya Pak Jokowi perlu mengatakan sayalah Jokowi, hormatlah kepada saya? Semua orang sudah tahu Jokowi itu presiden. Iya betul. Jadi artinya ya ungkapan itu tidak perlu harus bersifat apa ya, saklek dan via positiva ya. Sebab pertama begini, kita harus melihat secara logika saja. Apakah kalau tidak ada ucapan akulah Tuhan, sembahlah aku, berarti dia bukan Tuhan? Kalau gitu bisa dibalik dong logikanya. Pernahkah Anda membaca dalam ayat Bible Yesus katakan, aku bukan Tuhan, jangan sembah aku? Tidak ada ya, berarti Yesus Tuhan, masa ya seperti itu? Itu tahap cara berpikir yang paling sederhana, paling primitif lah. Yang kedua soal budaya. Orang Yahudi itu jangankan bicara nama Tuhan, ketika dia membaca teks Torah ya, misalnya Ulangan pasal 6 ayat 4, Shema Yisrael, itu tertulis Yahweh, YHWH, itu nggak dibaca, tapi dibaca Adonai Elohenu Adonai Echad. Iya. Ketika Injil Matius yang berlatar belakang audiennya orang Yahudi menyebut kerajaan Allah, selalu menyebut kerajaan surga. Karena nama Tuhan dihindari, apalagi bicara akulah Tuhan. Tapi ketika Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Prin Avram Genistai Ego Eimi. Kata Ego Eimi adalah bentuk singkat dari Ego Eimi Oon. Itu terjemahan Septuaginta dari Ehyeh Asher Ehyeh. Seperti itu. Ya, terus pertanyaan kedua yang lebih saya tekankan, itu urusannya Zakir Naik dengan Alkitab apa? Kenapa dia tidak berkhotbah dari Al-Quran saja? Apa kurang pede dengan kitabmu sendiri? Ya kan? Ngapain harus ngurusi agama orang? Banyak orang juga tanya ke saya, Pak Bambang kenapa pernah mengutip Quran? Lah kamu yang nanya, berkali-kali bertanya Tuhan tidak berana dan tidak diperanakan. Saya tidak mau menafsir Quran, enggak, itu bukan agama saya. Saya hanya mengatakan coba kamu cari ya konteksnya ayat itu apa. Saya hanya mengatakan begitu. Dan saya harus katakan tidak ada orang Kristen yang seprimitif yang dikira orang bahwa Tuhan itu beranak secara fisik ya. Seperti itu tidak pernah ada gitu. Jadi itu yang saya sampaikan. Jangan mengurusi agamanya orang, ngurusi agamamu sendiri. Kenapa tidak lebih elegan? Dan itu saya kira masalahnya lebih banyak lagi kepada bangsa Indonesia. Tidak mengundang Syekh Al-Azhar. Ya toh? Syekh Al-Azhar yang selalu berbicara sejuk tentang kerukunan. Kita sudah punya ahli agama, katakanlah teolog Islam yang capable seperti Profesor Quraish Shihab, Profesor Said Aqil. Apa betul. Tidak cukup? Ya, ini ahli kristologi dari sudut pandang Islam. Nanti Kristennya juga kami ini ahli Islamologi. Apa ya seperti itu. Makanya saya sendiri kalau memberi kuliah di beberapa sekolah tinggi teologi dan seminari, kenapa sih ada mata kuliah Islamologi? Kenapa nggak diganti aja hubungan Kristen Islam? Supaya nuansanya lebih sejuk. Jadi kita ini tidak melihat Islam dari perspektif kita. Sebaliknya juga jangan lihat Kristen dari perspektifmu sendiri. Betul. Nah itu yang mungkin bisa dikembangkan dalam konteks keindonesiaan kita. Dan kalau saya ditanya kira-kira lebih meruncingkan situasi atau lebih meneduhkan, kayaknya akan lebih meruncingkan. Saya bahkan punya pikiran ya, tapi semoga ini tidak terjadi. Banyak karena orang mau menarik saya di dalam dunia perdebatan. Saya tuh nggak bisa berdebat. Saya ini orang Jawa, ya. Almarhum eyang saya dari pihak bapak
itu guru di masa pemerintah kolonial Belanda. Jadi dia ini lulusan sekolah Belanda. Jadi kami itu sekalipun dulu tinggal di kota kecamatan ya, sudah ada ensiklopedia Winkelprins bahasa Belanda itu. Sekalipun saya nggak diajari bahasa Belanda, tapi artinya keluarga saya ini keluarga Jawa yang santun. Ya sekalipun kemudian saya salah pergaulan, ketemu sama orang Jawa Timur, kemudian kadang-kadang ya menjadi agak kasar tuh ya, tapi sebetulnya itu warisan saya, itu warisan budaya yang sangat sejuk. Jadi keluarga ibu saya keluarga Muslim, dan saya menerima pendidikan di antara keduanya. Namun kalau dapat dikatakan yang lebih berperan pada pribadi saya, lebih-lebih setelah usia saya di atas 50 tahun, itu adalah nilai-nilai kepriayian Jawa. Kesantunan, penghargaan atas perbedaan. Dan keluarga besar dari eyang saya itu sudah mengkoleksi buku-buku terbitan Boekhandel Tan Kun Sui. Itu di zaman Belanda itu. Jadi saya membaca yang namanya Wirid Hidayat Jati dari Ronggo Warsito, Tao Te Ching, terus kemudian Sun Tzu, Susi Jalan 4, ya. Kemudian terjemahan dari Ihya Ulumuddin, itu bacaan saya waktu saya masih SMP. Bahasa Belanda? Bukan, bahasa Melayu. Dan kemudian bahasa Indonesia. Saya lahir dari keluarga yang sangat majemuk. Nah, kemudian saya merasa bahwa iman saya itu bukan warisan, tapi iman saya adalah penemuan. Tapi saya pun juga tidak pernah ngurusi agama orang lain. Saya hanya mengatakan, kamu jangan salah paham ya, Kristen tidak seperti itu, ini sumber primernya ini. Sejarah Nisea itu tidak seperti itu, ini sumber primernya seperti ini. Nah, ngomong konsili Nisea kok rujukannya apa, katanya mantan biarawati yang sekolahnya aja nggak tamat, baru 1 semester kuliah filsafat. Bagaimana? Mestinya kan membaca langsung sumber primernya tuh. Kalau bicara tentang Konsili Nisea tahun 325, paling dekat membaca Eusebius dari Kaisarea, yaitu ditulis kira-kira kan tahun 350-an. Paling tidak membaca Socrates Scholasticus, Historia Ecclesiastica, bagaimana apa pandangan-pandangan yang terjadi, wakil-wakil yang hadir di konsili itu, dan baca misalnya dokumen gereja langsung, beberapa kanon pada konsili itu, bukan kemudian nonton Da Vinci Code. Jadi orang ini era YouTube dan era TikTok ini, orang nggak bisa membedakan antara sumber primer, sumber sekunder, antara ulama sungguhan dengan ulama televisi atau ulama YouTube, ya, antara pendeta yang benar-benar jebolan seminari, pendeta keluaran dan pendeta kejadian, nggak bisa dibedakan. Nah, mari kita di era tanpa editor, era tanpa apa ya, tanpa imprimatur dan nihil obstat kalau di gereja Katolik itu, ya, itu mari kita paling tidak punya kepekaan memilih sumber. Jangan setiap hari ini kling masuk berita tentang Israel dan Palestina, langsung cari rujukan yang kredibel dong. Jangan-jangan apa media yang tidak suka saya baca itu hanya memanas-manasi situasi, tapi tidak langsung mengacu pada sumbernya langsung. Biasanya kalau saya nonton berita internasional, ini untuk para apa ya, para pendengar saya, jangan mencari hanya sumber Al Jazeera, jangan hanya membaca Tribun, tapi bacalah yang lain. Kalau nggak mau baca Indonesia, ya langsunglah diakses dari bahasa Inggris, tapi sumber yang lebih kredibel. Dan bandingkan dulu sebelum mengirimkan apa WA itu kepada teman-temanmu, karena kebanyakan ya orang-orang yang tidak tahu itu menjadi makanan dari berita-berita hoax yang direkayasa untuk kepentingan kelompok tertentu. Jadi selama apa masih kondisinya seperti ini, artinya negara abai, negara tertawan oleh suara-suara mayoritas, para anggota parlemen yang mewakili rakyat takut dengan konstituen yang memilihnya, maka sudahlah
tidak ada harapan untuk negeri yang sangat kita cintai ini ke depan. Maka apa yang dikatakan jangan-jangan kita ini mau bubar. Bisa jadi kalau kita tidak bisa merawat kemajemukan kita. Kekuatan kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Kalau Bhinneka Tunggal Ika sudah tercapek-capek, bubarlah negara ini. Mulai kapan orang Batak merasa jadi Indonesia? Dulu ada Yong Batak, Iya. Yong Jawa, Yang Celebes. Itu tidak merasa Indonesia. Nama Indonesia itu adalah kreasi nasionalisme abad 20. Lalu kita kait-kaitkan dengan Majapahit, kita kait-kaitkan dengan Sriwijaya. Itu saking pinternya para founding father itu mencari rujukan. Kalau tidak ditemukan negara Kertagama tahun 1894 tidak berdiri yang namanya Budi Utomo. Kalau tidak ada Budi Utomo, tidak ada yang namanya Sumpah Pemuda. Kalau tidak ada Sumpah Pemuda, tidak ada yang namanya NKRI yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Jadi ini mesti kita jaga, ya, kehormatan kebangsaan kita, sumpah sakti para founding fathers kita. Jadi dari living reality masyarakat kita yang majemuk, Bhinneka Tunggal Ika, lahirlah dasar negara Pancasila yang bisa membingkai keanekaragaman itu. Lalu dari ground norma tertinggi negara menjadi stat fundamental norm, yaitu konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, dan kemudian bentuk negara kita NKRI. Itu saya kira. Iya. Nah, Pak, berkaitan dengan kebinekaan ini, untuk konteks Indonesia, bagaimana mengatur kemajemukan agama ini dalam konteks filosofis dan aturan hukum dan penegakan hukum dari abad ke abad? Waduh, ini dari abad ke abad itu berarti pra-Indonesia juga. Oke. Saya teringat pada Kang Deddy Mulyadi. Gubernur Jawa Barat. Saya suka sekali nonton dia, lebih menginspirasi. Dan nonton itu ibu gubernur yang di Ambon itu siapa namanya? Di Ambon apa Maluku? Yang pernah podcast dengan Kang Deddy. Shirley Choan. Ya, Ibu Shirley. Saya suka sekali. Nonton yang begitu kan lebih meneduhkan hati. Betul. Ketimbang nonton itu YouTube yang suka bertengkar itu kan. Tapi gini, saya mau sampaikan, mungkin Kang Deddy kalau membaca ya, warisan para founding fathers kita, bahkan warisan orang Sunda. Orang Sunda, Pak. Itu ada satu naskah kuno yang sangat maju pada ukuran zamannya. Namanya itu adalah Siska Kanda Ingkarsiang. Ini naskah ini diperkirakan kira-kira munculnya sebelum Candi Borobudur. Bisa abad ke-6, bisa abad ke-7. Siska Kanda Ingkarsian itu menjadi contoh kearifan lokal bagaimana masyarakat Nusantara, pra-Indonesia ini menyambut nilai-nilai yang baik dari manapun juga asalnya. Jadi ketika Hindu datang ke tanah Nusantara, secara khusus ke tanah Pasundan, welcome, diberi salam, ya, dikatakan salam kepada Siwa, artinya itu Buddha. Kemudian juga sembah ring hulun risang panca tatagata, salam kepada agama Buddha. Panca tatagata itu kan simbolnya, gelarnya Sang Buddha. Kemudian semuanya itu katanya demi kebaikan semuanya. Artinya semua masyarakat yang sudah ada, tetapi menyambut nilai-nilai pendatang yang baik. Dan nilai pendatang itu kedatangan Hindu, kedatangan Buddha itu diterima dengan baik. Lalu ada ungkapan semacam istilahnya itu teori ketaatan hukum. Ya. Ada. Itu disebutkan dalam bahasa Sunda kuno. Itu bunyinya begini. Mangku bumi bakti diratu. Ini semacam Stufen teori. Mangku bumi itu artinya Perdana Menteri, taat kepada raja. Ratu bakti di dewata, raja berbakti kepada dewata. Mestinya kan selesai sudah.
kata dewa itu artinya ya semacam yang diagungkan, yang disembah. Ista, kalau digabungkan dengan ista dewa, jadi dewata artinya sang dewa, dewa yang satu-satunya. Makanya ketika Islam pertama masuk ke tanah Nusantara, di prasasti-prasasti Melayu kuno itu Tuhan yang Maha Esa yang dalam bahasa Arab disebut Allah, itu diterjemahkan dengan Dewata Mulia Raya. Itu di prasasti Trengganu itu tahun 1300. Jadi kata dewata itu artinya dia yang disembah satu-satunya, dia yang diagungkan satu-satunya, dewa segala dewa, sembahan segala sembahan, al-ilah dalam bahasa Arab, al-ilah, ha-iluhim bahasa Ibrani. Tapi di situ masih belum stop di situ, mestinya kan dewata itu tertinggi kan. Jadi pertanyaan tertinggi menurut siapa dulu? Di sini ada Buddha, di sini ada Siwa, di sini ada agama-agama asli Nusantara, aliran kepercayaan yang sudah ada sebelumnya. Lalu yang tertinggi menurut siapa? Kalau Buddha yang tertinggi bagi penganutnya, agamanya dia yang terbaik bagi penganutnya, agama dia yang terakhir bagi yang menganutnya, yang lain mungkin naik pesawat terakhir atau kereta api terakhir. Itu kan klaim secara sepihak, ya kan? Agama-agama itu menemukan batas ketaatan ketika dia bertemu dengan agama yang lain. Bukan ketaatan kepada Tuhannya, ketaatan di ruang publik. Jadi ketaatannya kepada Tuhan yang dianggap paling hebat, paling tinggi, paling sempurna, agama penyempurna, tidak ada jalan kecuali dia, misalnya itu kan Yohanes pasal 14 ayat 6 atau surat An-Nisa ayat 9, surat Ali Imran atau apa itu yang inadina indal Islam itu misalnya ya. Itu misalnya, itu menemukan batas kapan? Ketika orang lain juga punya klaim tentang superioritas agamanya, dan ini ruang privat, tidak dibawa ke ruang publik. Makanya ukuran ruang publik itu apa? Dewata Bhakti Diyang. Dan dewata artinya agama masing-masing, Hindu, Buddha, Karsian, aliran kepercayaan. Waktu itu kan Kristen belum ada, ya toh? Berbakti kepada komitmen nasional, yaitu yang itulah yang menjadi kata sembahyang. Dan itu agama lokal sebelum munculnya agama-agama asing yang suka bikin gaduh di Nusantara ini. Sebetulnya agama lokal kita itu agama yang cinta damai. Itu seperti Kanekes, seperti apa itu di Sunda Wiwitan. Jadi Kang Deddy tidak usah malu-malu misalnya mengatakan saya lebih Sunda Wiwitan, itu lebih bagus. Karena apa? Sudah terbukti bahwa agama-agama Nusantara ini ramah lingkungan, alam dijaga. Bukan hanya alam dijaga, tepo selironya manusia satu yang lain dijaga. Ngunu yang ngunu ning aja ngunu. Kita tanpa sadar loh, orang Batak sendiri di Alkitab orang Batak menerjemahkan Elohim debata. Itu dari Sanskerta. Debata mula jadi Nabolon. Itu kan dari kata dewata, ista dewa. Bayangkan. Hierarki taatan seperti seorang perdana menteri taat kepada raja, raja taat pada komitmen agamanya. Komitmen agamanya raja dengan menterinya, dengan pejabatnya itu nggak sama. Rajanya misalnya Hindu, pejabat negaranya misalnya Buddha, tinggi masing-masing, paling sempurna urusan masing-masing, serahkan kepada pengakuan negara bahwa di atas perbedaan agama-agama itu ada Tuhan yang Maha Esa, dan Tuhan yang Maha Esa disebut yang. Itu yang menjadi kata sembahyang, pahyangan, parahyangan, itu semua dari kata yang. Bukitnya namanya Dieng, Diyang. Kalau menyebut manusia, orang Bali menyebut apa? Titiang. Titiang itu hanya titahnya yang, hambanya Tuhan. Nah coba, kita mulai kapan sih kenal kata manusia? Ya, kata manusia itu sumbangan orang Hindu. Karena dalam agama Hindu itu Tuhan menciptakan Adam dan Hawanya itu manu dan syata rupa. Jadilah manusia. Terus Injil diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.
et intera pac hominibus bonae voluntatis dalam bahasa Latin, dan kepada manusia dan damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkehendak baik, bagi manusia yang berkenan kepadanya. Manusia, hominibus, itu dari bahasa Sanskerta. Hindu masuk bawa kata bijaksana. Kemudian Islam masuk yang ada insan, anas, lalu ya ayuhan nas diterjemahkan wahai manusia, lalu dinyanyikan Omai Rama, hai manusia hormati ibumu. Itu minjem dari Sanskerta. Makanya janganlah orang mengatakan bahasa dikaitkan dengan agama tertentu, nanti lama-lama itu si engkong-engkong itu akan marah itu. Kenapa kamu sebut itu bakso? Kalau kamu nggak makan babi jangan disebut bakso atau bakmoy atau bakmi, ya toh? Betul. Mereka marah lagi nanti. Kenapa kamu pakai baju koko, kamu jadikan baju agama? Ayo sekarang. Jadi sebetulnya kebenekaan kita itu adalah kebenekaan saling menerima dan memberi. Jangan dipersoalkan lagi urusan hak cipta. Kalau urusan hak cipta nanti rumus-rumus kimia yang memakai bahasa Yunani itu kacau balau itu kalau diganti rumusan jadi alif, lam, alfa, lambda jadi alif lam, kan rusak itu matematika kita. Coba kita berpikir lebih dalam untuk kepentingan bangsa. Jangan hanya untuk kepentingan agama kita. 2 Tesalonika pasal 2. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Dua Tesalonika pasal 3. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami,
supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu: jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia, dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Salam. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.